Shalom, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan khususnya lagi untuk di 5 Keuskupan setanah Papua, dan terkhusus lagi untuk semua umat Katolik di Keuskupan Agung Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan sore hari ini, saya hendak menyampaikan petisi dan saran serta masukan kepada Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI Republik Indonesia yang saat ini sedang berada di Merauke, di Keuskupan Agung Merauke, yang hendak saya berikan masukan. Kami berharap agar sebagai umat Katolik yang memiliki Keuskupan Agung Merauke, saya Francisca Gonromahuze, dan pada kesempatan ini dengan kehadiran Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI di Keuskupan Agung Merauke, kami berharap semoga tim dari Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI berharap dapat bertemu langsung dengan para korban dari kebijakan PSN, yaitu masyarakat asli pribumi, pemilik hak ulayat, yang mana hutan adat dan tanah adatnya sedang dikeroyok, dibabat habis hutannya oleh program strategis nasional, yakni untuk cetak sawah rakyat, seperti gambar yang ada di Tamel ini di atas, yang saya cantumkan di atas, dan juga terkait dengan pemilik tanah adat yang mana hari ini mereka menolak program PSN tersebut untuk program jalan tol rakyat yang hari ini dibahasakan kepada masyarakat di kampung-kampung, yang sebenarnya bahasa jalan tol untuk masyarakat itu bukan sebenarnya jalan tol masyarakat, tetapi itu adalah jalan logistik untuk mengangkut segala kebutuhan untuk transportasi penyaluran logistik dari perusahaan-perusahaan yang hari ini sedang ada di Papua Selatan. Dan saran saya, Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI saat ini sedang ada di Merauke, harap turun langsung dan melihat langsung kepada dan mendengar langsung dari masyarakat pemilik tanah adat yang menjadi korban langsung. Karena untuk saat ini banyak pihak yang mengklaim sebagai tuan dusun, tuan tanah, pemilik tanah adat, yang hari ini mereka menjadi tim sukses dari PSN tersebut. Dan yang sebenarnya ini tidak tepat sasaran. Saya memberikan contoh seperti gambar yang saya posting di Tamel ini. Ini adalah salah satu gambar yang barusan tadi saya ambil, itu terkait dengan program CSR, cetak sawah rakyat, yang berada di lokasi distrik Semangga, di wilayah distrik Semangga. Dan fakta yang ada, itu ada marga-marga pemilik tanah adat yang tanpa sepengetahuan pemilik tanah adat, ternyata tanah adat mereka, hutan adat mereka itu digusur gitu. Dan yang menjadi motoriknya adalah, kita sebut saja mereka adalah tim sukses dari PSN, yang hari ini juga di backup oleh
aparat TNI. Jadi mereka merasa besar dengan ada backupan-backupan dari tangan-tangan besi. Jadi harapan saya berikan masukan kepada Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI untuk segera mengeluarkan rekomendasi terkait dengan rekomendasi untuk pemerintah Republik Indonesia, secara khusus langsung ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk segera hentikan pekerjaan semua yang ada di dalam PSN. Lakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terkait dengan program PSN tersebut. Lalu hentikan perluasan lahan. Hentikan perluasan lahan baru untuk cetak sawah rakyat. Lakukan optimalisasi lahan dari lahan-lahan tidur yang sudah ada, yang sudah pernah digarap menjadi lahan sawah. Tidak perlu ada cetak-cetak sawah baru dengan bongkar-bongkar hutan yang hari ini faktanya seperti gambar yang ada di Tamel ini cetak sawah baru yang hutan dibongkar untuk dijadikan lahan sawah. Dan itu ribuan hektar di situ, puluhan hektar. Dan yang berikutnya, tidak boleh buka lahan untuk jalan baru. Karena untuk jalan APBN itu pemerintah baik dari pusat sampai dengan daerah sudah rancang dan memberikan grand design terkait dengan areal lintas untuk jalan itu. Jadi dioptimalisasikan untuk pembangunan dan menyelesaikan proses-proses pembangunan jalan yang sudah ada, yang sudah dirintis oleh pemerintah baik kabupaten sampai dengan provinsi, dan yang menggunakan dana APBN itu wajib dipakai di sana untuk diselesaikan itu jalan-jalan yang itu. Tidak perlu bongkar hutan baru untuk bikin jalan baru lagi gitu. Lalu untuk CSR lakukan untuk oplah, tidak cetak sawah baru. Ini saran masukan saya kepada Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI. Semoga suara saya sebagai umat awam Katolik Keuskupan Agung Merauke yang punya Keuskupan Agung Merauke, pemilik Keuskupan Agung Merauke, saya menyampaikan harapan yang besar agar datang, dengar, lihat langsung daripada korban pemilik tanah adat. Tidak mendengar dari titipan-titipan pesanan omongan. Itu harapan saya agar gereja sebagai hierarki sudah waktunya untuk berdiri, bersuara untuk suara kaum tak bersuara. Menjadi kepala, menjadi gembala untuk domba-dombanya. Mohon domba-dombanya jangan dilepaskan seperti biasanya dilepas akhirnya menjadi liar di luar sana, sedangkan gembalanya sendiri sibuk menggembalakan dirinya sendiri gitu. Saya mau menyampaikan untuk di Keuskupan Agung Merauke ini kita seperti domba kehilangan gembala. Hari ini umat Katolik yang menjadi korban dusun hutannya diserobot dengan program strategis nasional. Mereka bersuara, mereka meminta untuk bisa berdialog dan berjumpa dengan Bapak Uskup. Dari 2 tahun lalu sampai dengan hari ini itu tidak pernah digubris, tidak pernah dihiraukan. Sedangkan hutan-hutan mereka terus dibabat, terus digunduli. Dan ini adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM. Maka gereja selaku hierarkis sudah seharusnya turun dan mendengar, melihat langsung daripada korban-korban. Jangan mendengarkan dari titipan pesanan-pesanan omongan gitu.
Ini pesan tegas saya kepada gereja selaku hierarkis, dan terima kasih selamat datang juga untuk Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI telah hadir di Keuskupan Agung Merauke. Jadi kami berharap agar bisa mendengar langsung daripada korban. Karena sudah hampir 2 tahun berjuang untuk menyuarakan keadilan, mencari keadilan, mereka berjuang sudah hampir 2 tahun lebih. Tapi suara-suara dari suara kaum tak bersuara ini belum didengarkan oleh gereja selaku hierarki. Sampai dengan hari ini. Secara khusus Bapak Uskup Agung Merauke, beliau menyampaikan bahwa PSN tidak melanggar HAM. Itu konteks sisi yang lain. Kita bicara PSN ini ibarat uang logam, sisi kiri dan sisi kanan. Dan ketika kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia, ketika pemiliknya sudah bersuara lantang, menolak, tidak terima, dan mereka tetap berjuang untuk mempertahankan hutan adat mereka, tanah adat mereka, seharusnya gereja selaku hierarkis hadir bagi mereka. Tetapi faktanya hari ini gereja selaku hierarkis tidak hadir untuk mereka yang adalah bagian dari pemilik tanah adat, pemilik hutan adat, dan sebagai masyarakat adat yang saat ini berjuang, menyuarakan, dan mencari keadilan. Maka harapan saya dalam kesempatan ini, kiranya Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI dapat mendengarkan langsung aspirasi, suara, jeritan dari korban, dari umat, dari domba-domba yang hari ini kehilangan gembala. Karena gembala kami tidak hadir untuk kami sebagai korban. Jadi kami domba-domba ini seperti kehilangan gembala. Dan dalam momentum masa prapaskah, masa puasa ini, marilah kita jujur berbicara. Kita jujur bicara, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan mari kita lihat bahwa di sana memang benar adanya terjadi pelanggaran HAM. Gereja selaku hierarkis sudah kewajibannya menyatakan bahwa benar di sana ada terjadi pelanggaran HAM. Karena hutan adat dan tanah adat dari masyarakat adat yang saat ini menjadi korban, mereka sudah hampir 2 tahun lebih bersuara dan berteriak mencari keadilan. Dan ketika gereja selaku hierarkis tidak menggubris mereka sebagai korban, terus kemana lagi mereka domba-domba ini? Umat ini akan mau bersuara mencari keadilan jika gereja saja sudah tidak hadir untuk mereka. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI wajib duduk bersama dengan korban. Tidak duduk dengan yang para ahli manipulasi data dan informasi. Demikian saran masukan dari saya sebagai umat awam Katolik dari Keuskupan Agung Merauke selaku pemilik Keuskupan Agung Merauke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat menjalankan masa puasa dalam masa prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salve.